Di episode selanjutnya, hubungan Huiju dan Yian akhirnya mulai mencair setelah Yian berhasil membuktikan kalau dia juga mampu melindungi orang-orang yang dia sayangi dengan caranya sendiri. Momen mereka jadi makin emosional ketika Huiju akhirnya jujur soal perasaannya dan mengungkap alasan sebenarnya kenapa selama ini dia rela berkorban demi melindungi Yian. Tapi di balik semua itu, ancaman buat Yian justru makin besar sejak dekret pertama diumumkan dan dirinya resmi ditunjuk sebagai calon raja berikutnya. Keputusan itu bikin pihak musuh mulai panik dan bergerak diam-diam. Di sisi lain, terungkap juga kenyataan menyakitkan tentang Irang. Ternyata selama ini dia memendam perasaannya sendiri demi menuruti keinginan ayahnya dan menikah dengan sang raja. Pengakuan itu bikin hidup tragisnya terasa makin menyedihkan. Apalagi dia masih menyimpan penyesalan kenapa Yian baru sekarang memilih memperjuangkan tahta. Saat Yian bersiap menolak dekret kedua meski hanya formalitas, situasi tiba-tiba jadi kacau. Musuh-musuhnya ternyata sudah menyiapkan jebakan sebelum dia benar-benar menerima posisi itu. Ledakan besar mendadak terjadi di aula dewan dan langsung memicu kebakaran hebat yang terasa sangat mirip dengan tragedi kematian raja sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, muncul dugaan kalau Yian masih terjebak di dalam gedung yang terbakar. Ketakutan Huiju akhirnya jadi kenyataan. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, dia nekat masuk ke dalam kobaran api demi menyelamatkan Yian. Dengan panik, dia terus memanggil Yang Mulia, sampai akhirnya menemukan Yian terbaring tak sadarkan diri di tengah api yang makin membesar. Setelah kejadian itu, mulai muncul banyak pertanyaan soal siapa dalang sebenarnya di balik ledakan aula dewan. Rasanya mustahil seorang pengawal kerajaan bisa menghancurkan seluruh aula sendirian. Semua ini malah mengarah ke konspirasi yang jauh lebih besar. Apalagi ayah Irang memang sejak awal diduga sedang menyiapkan sesuatu untuk menghentikan Yian naik tahta. Belum lagi kunjungan rahasia Jungwoo di malam hari bikin semuanya makin mencurigakan. Banyak yang mulai curiga kalau dia juga terlibat dalam insiden kebakaran itu. Terutama karena dia memang sempat meminta bertemu Yian di aula dewan pada hari yang sama. Untungnya Yian berhasil diselamatkan dan langsung mendapat perawatan intensif, meski rumor tentang kematiannya sudah lebih dulu menyebar keluar istana. Sementara itu, cinta sepihak Jungwoo pada Huiju mulai membuatnya berubah. Dia jadi makin dingin dan rela melakukan apa saja demi menggagalkan Yian naik tahta. Dengan memanfaatkan kelemahan Irang, Jungwoo mencoba membuat istana makin kacau. Karena mengira Yian masih belum sadar, dia bahkan menyarankan agar Irang mengambil alih kendali istana. Padahal sebelumnya Irang mulai menunjukkan sisi yang berbeda setelah Yian mengatakan kalau dia tidak akan membalas dosa-dosa masa lalunya. Tanda-tanda perubahan itu terlihat saat dia mencoba menghubungi Yian, seolah merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini bikin penasaran apakah nantinya dia akan berbalik melawan ayahnya sendiri dan juga Jungwoo. Ditambah lagi dia berencana membawa gadis yang selama ini disembunyikannya ke dalam istana. Banyak yang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis itu. Di sisi lain, keberuntungan tampaknya masih berpihak pada Yian karena dia akhirnya sadar kembali. Setelah sadar, Yian juga mengetahui rumor tentang kematiannya yang sudah terlanjur menyebar keluar istana. Begitu mendengar Yian sudah sadar, Huiju langsung buru-buru ingin menemuinya. Tapi sebelum itu terjadi, Yian justru lebih dulu datang menghampiri Huiju dan langsung memeluknya erat. Tatapannya penuh rasa rindu yang selama ini dia tahan. Di tengah momen hangat mereka, Huiju mulai mempertanyakan seberapa besar sebenarnya pengawasan Yian pada Jungwoo. Dia juga tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya tentang apakah masih ada tempat yang benar-benar aman untuk Yian. Sementara itu, kembalinya Yian justru membuat Jungwoo mulai menjalankan rencana baru. Dia terlihat berusaha membereskan semua jejak yang tersisa, membuat semuanya makin penasaran sejauh mana dia akan melangkah dalam pengkhianatannya terhadap Yian.